Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah level 2 SD Tiki Alabidin Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Cica berharap semoga kalian sehat selalu ya solih-solihah. Oke, solih-solihah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin ya di bulan lalu, kita sudah menyelesaikan materi kita di tema 3. Nah, hari ini kita akan mulai masuk materi di tema 4. Nah, matematika di tema 4, apa yang akan kita pelajari di tema 4 ya? Nah, solih-solihah, nanti di tema 4 ini kita akan belajar mengenai bangun datar dan bangun ruang. Nah, bangun datar itu apa sih? Kemudian bangun ruang itu apa sih? Nah, nanti silahkan kalian simak video pembelajaran matematika di bulan ini ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai bangun datar dulu. Solih-solihah, ada yang udah tahu belum nih apa sih itu bangun datar? Nah, bangun datar merupakan bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung ya. Jadi bangun datar itu bidangnya datar ya, rata. Datar itu rata. Nah, bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Jadi bangun datar itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, dia punya sisi. Yang kedua, dia mempunyai sudut. Dan yang terakhir, dia mempunyai titik sudut. Begitu ya solih-solihah ya. Sisi itu apa sih Usica? Sudut itu apa sih? Dan titik sudut itu apa? Nah, nanti saksikan video ini sampai selesai supaya kalian tahu sisi itu apa, sudut itu apa, titik sudut itu apa. Begitu ya solih-solihah ya. Solih-solihah, sebelum mempelajari materi mengenai bangun datar, di sini Usica mau memberikan contoh dulu ya. Bangun datar itu ada apa saja sih? Nah, di sini Usica juga ada beberapa contoh bangun datar. Coba, ada yang sudah pernah melihat atau tahu ini namanya bangun apa? Nih, pinter sekali, ini adalah bangun persegi, bangun datar persegi ya. Kemudian yang berikutnya, oke, ada yang sudah tahu ini namanya bangun datar apa? Ya, pinter sekali, ini adalah bangun datar persegi panjang, karena bentuknya dia panjang ya, lebih panjang daripada yang persegi tadi. Kemudian yang berikutnya, ada yang sudah pernah lihat? Pasti sudah pernah ya. Namanya apa ini? Pinter sekali, segitiga. Kemudian yang berikutnya. Nah, bentuknya miring-miring nih. Bangun datar apa ya ini? Pinter sekali. Ini namanya adalah jajar genjang ya. Bangun datar jajar genjang. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, bangun datar apa ya? Yang bentuknya seperti ini. Namanya ini adalah segi 5 ya solih-solihah ya, namanya adalah segi 5. Kemudian segi 5 ini dia punya saudara. Nah, saudara ini namanya segi 6. Yang ini segi 5, yang ini segi 6. Nah, solih-solihah itu tadi adalah beberapa contoh bangun datar yang Usica berikan ya. Masih ada beberapa contoh lainnya, misalkan di sini ya Usica ada gambar nih. Nah, misalkan trapesium. Nah, ini termasuk bangun datar juga. Layang-layang juga termasuk bangun datar. Nah, itu tadi dari Usica hanya beberapa contoh saja. Nah, berikutnya mari kita masuk ke materi yang Usica katakan tadi, sisi, sudut, dan titik sudut. Oke, solih-solihah, sekarang kita masuk ke materi kita tentang yang pertama dulu ya, yaitu sisi. Nah, sisi itu apa sih? Sisi merupakan garis yang membentuk suatu bangun ya. Jadi kalau kita belajar tentang bangun datar, sisi itu merupakan garis yang membentuk bangun datar tersebut. Nah, misalkan di sini Usica sudah ada contoh nih. Ini bangun datar apa tadi namanya? Pinter sekali, persegi. Nah, sisinya mana? Sisinya ya garis yang di luar ini ya, yang di tepi ini, di pinggir-pinggir ini, yang membentuk persegi ini namanya sisi. Nah, berarti persegi ini punya berapa sisi? Coba kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pinter sekali, persegi punya 4 sisi ya. Garis yang di tepi-tepi ini kita hitung sejumlah yang membentuk bangun. Nah, kemudian berikutnya Usica ada contoh lagi. Nah, bangun apa tadi ini? Pinter, segitiga. Nah, coba kita hitung ya, segitiga punya berapa sisi? Coba, 1, pinter, 2, 3. Nah, segitiga punya berapa sisi? Pinter, 3. Ingat ya, sisi itu garis yang membentuk bangun datar tersebut.
Nah, kemudian nih yang terakhir nih ya, Usica mau kasih contoh yang terakhir. Segi 6. Nah, segi 6 dia punya berapa sisi ya kira-kira ya? Namanya segi 6. Kira-kira di sini ada berapa ya? Coba kita hitung bareng-bareng ya, solih-solihah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pintar sekali. Jadi segi 6 punya berapa sisi? Pintar, punya 6 sisi ya. Tadi kita sudah menghitung sisi persegi. Persegi punya berapa sisi tadi? Pintar, 4. Kemudian segitiga punya berapa sisi tadi? Pintar, 3. Dan segi 6 punya berapa sisi? Pintar sekali, 6 sisi. Jadi ya salih-salihah ya, sudah paham mengenai sisi bangun datar? Salih-salihah, kalau tadi kita sudah belajar sisi, kita lanjutkan belajar sudut. Nah, sudut itu apa? Sudut pada bangun datar merupakan pertemuan antara dua sisi. Nah, sisi tadi apa? Sisi tadi adalah garis. Jadi sudut itu merupakan pertemuan antara dua garis ya. Seperti misalkan di sini Usica ada contoh ya, di persegi panjang. Nah, di sini sudah Usica ini juga ya. Nah, yang Usica beri hitam-hitam ini ya, yang pojok-pojoknya ini namanya sudut karena dia adalah pertemuan dua sisi atau dua garis. Nah, ini disebut sudut karena dia merupakan pertemuan dari sisi atas dan sisi samping. Kemudian yang ini merupakan sudut, dia pertemuan dari sisi samping sini dan garis sebelah bawah. Begitu juga seterusnya. Ini ya salih-salihah ya. Sekarang coba, kalau misalkan ini nih, bangun apa ini tadi? Indah sekali, segi 5. Segi 5 punya berapa sudut nih? Pintar sekali, 5 sudut ya. Coba kita hitung ya. Yang pertama ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pintar sekali, Masya Allah. Memang anak-anak hebat ya, anak-anak SDTQ ya. Coba kalau yang ini nih, nah bangun apa ini tadi? Pintar sekali, segitiga. Coba segitiga punya berapa sudut? 3, bener? 4? 4 atau 3 ya? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Coba dari atas dulu ya. Coba 1 ya di sini, 2, 3. Pintar sekali, segitiga punya 3 sudut. Begitu ya salih-salihah ya. Bisa difahami tentang sudut pada bangun datar. Alhamdulillah salih-salihah, tadi kita sudah belajar mengenai sisi dan sudut. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ke titik sudut ya. Nah, kalau sudut tadi merupakan pertemuan antara dua sisi ya salih-salihah ya, maka titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi tadi. Nah, misalkan nih di sini ya, Usica sudah ada contoh bangun apa tadi ini? Pintar sekali, jajar genjang. Nah, di sini, nah sudutnya kan ini ya, pertemuan dua garis yang dalam ini. Nah, dalam ini adalah sudutnya. Titik sudutnya adalah ini nih. Nah, yang lancip di luar nih, pertemuan dua sisi. Titik pertemuannya di sini. Nah, ini namanya titik sudut. Jadi yang lancip-lancip ini, pojok-pojok ini ya, ini namanya titik sudut. Nah, berarti jajar genjang ini punya berapa titik sudut ya solih-solihah? Coba kalian hitung. Pintar sekali, dia punya 4 titik sudut ya. Nah, kemudian contoh berikutnya, coba kalian hitung. Nah, bangun apa ini tadi? Pintar sekali, segi 6 ya. Nah, coba kalian hitung segi 6 punya berapa titik sudut. Nah, ingat titik sudut itu apa tadi? Nih, yang lancip-lancip ini ya, cara mudahnya adalah yang lancip-lancip ini namanya titik sudut. Coba hitung ada berapa titik sudut pada bangun segi 6? Pintar sekali, ada 6 titik sudut. Begitu ya salih-salihah ya. Mudah sekali belajar mengenai bangun datar. Oke, salih-salihah, supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian jawab ya. Bangun datar yang Usica pegang ini punya berapa sisi, berapa sudut, dan berapa titik sudut nih? Sisi dulu punya berapa ini sisinya? Segitiga punya berapa sisi? Pintar sekali, 3 sisi. Kemudian punya berapa sudut? Pintar, 3 sudut. Kemudian dia punya berapa titik sudut? Pintar sekali, 3 titik sudut. Alhamdulillah, paham ya salih-salihah ya. Coba satu lagi di sini nih, samping Usica ini ya, sudah ada gambar layang-layang. Nah, coba kalian jawab pertanyaan Usica. Layang-layang ini punya berapa sisi?
Pintar sekali, 4 sisi. Kemudian dia punya berapa sudut? Pintar sekali, 4 sudut ya. Nah, itu pertemuan dua garis itu ya. Kita hitung ada 4 pertemuan. Kemudian dia punya berapa titik sudut? Pintar sekali, 4 titik sudut. Begitu ya salih-salihah ya. Salih-salihah, kita sudah selesai belajar mengenai ciri-ciri bangun datar. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ke menyusun pola menggunakan bangun datar. Nah, salih-salihah, perlu kalian ketahui, ketika ada 2 bangun datar atau lebih, itu dia bisa disusun menjadi pola. Pola itu apa sih Ica? Pola itu adalah struktur atau susunan ya. Nah, supaya kalian lebih paham, silahkan perhatikan contoh di bawah ini ya. Nah, di bawah Ica ini sudah ada pola, yaitu satu lingkaran, kemudian di sampingnya ada segitiga, lingkaran lagi, segitiga lagi, lingkaran lagi, segitiga lagi, lingkaran lagi, dan segitiga lagi. Nah, ini namanya pola. Berulang ya. Jadi lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, ini diulang-ulang membentuk suatu pola. Nah, salih-salihah, di sini Ica sudah ada contoh satu pola bangun datar lagi ya. Di sini Ica sudah ada gambar persegi panjang dan segi lima. Nah, pola di sini yang tersusun dari persegi panjang dan segi lima ini adalah 2 persegi panjang, kemudian segi 5. Nah, 1 segi 5. Nah, ini polanya kita ulang lagi. Berarti setelah segi 5 ini kita buat lagi 2 persegi panjang lagi, kemudian diikuti segi 5. Kita buat lagi 2 persegi panjang dan 1 segi 5. Nah, ini namanya pola ya. Jadi, bangunannya itu nanti urutannya itu sesuai dengan dari yang awal. Jadi, awal tadi apa dulu, kemudian apa. Nah, itu nanti diikuti sampai selesai, sampai akhir gitu ya salih-salihah ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim salih-salihah, hari ini kita sudah selesai belajar mengenai bangun datar. Nah, bagi salih-salihah nanti yang ada pertanyaan mengenai bangun datar, bisa menghubungi ustadz atau ustadzah yang mengajar di kelas kalian masing-masing ya. Nah, setelah ini akan ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.